Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakihah Nur Anissa Kandas dengan NIM 20300 1215 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hadirnya saya di sini untuk membawakan video pembelajaran yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang mengatur atau mempersiapkan segala peralatan atau material agar proses pendidikan dibedakan dapat terlaksana. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, pengadaan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya ialah menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik yang berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya ialah untuk membebaskan bendaharawan barang atau pengelola dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada di bawah atau pengurusannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas pengajaran atau sarana dan prasarana serta kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa.
Jenis dan fungsi sarana pendidikan. Bila ditinjau dari habis tidaknya dipakai, lihat dari habis tidaknya dipakai ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk guru dan siswa praktik, dan sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contohnya, pita mesin ketik atau komputer, bola lampu, dan kertas. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan barang atau bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Sarana pendidikan bila ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contoh, lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan lain-lain. Sarana pendidikan yang tak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya, saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Nah, selanjutnya, sarana pendidikan apabila ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam. Bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pelajaran, dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya, ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, yakni ruang kantor, kantin, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.
Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Mengingat pentingnya sarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sarana prasarana yang perlu dalam administrasi pendidikan. Baik, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.